Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Lukmawati, NIM 401180299 dari kelas Ekonomi Syariah H. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan dari soal jawaban saya dari tugas mata kuliah Sosiologi Ekonomi, tugas pertemuan ketiga. Soal yang pertama, identifikasikan kembali ciri-ciri yang menandai kapitalisme. Menurut Umar Chapra, yang pertama, percaya bahwa ekspansi kekayaan dapat dipercepat, produksi maksimum dan pemuasan keinginan dengan preferensi individu sangat penting bagi kesejahteraan. Yang kedua, kebebasan individu tanpa batas untuk menciptakan kekayaan pribadi, memiliki dan mengaturnya sebagai keharusan bagi inisiatif individu. Yang ketiga, inisiatif individu dan pengambil keputusan dalam pasar bebas sebagai efisiensi optimum sumber daya. Yang keempat, tidak perlu peran pemerintah dan nilai-nilai kolektif dalam efisiensi alokasi dan keadilan distribusi. Yang kelima, pemenuhan kepentingan pribadi oleh semua individu secara otomatis akan memenuhi kepentingan sosial. Selain dari Umar Chapra, di sini saya mencantumkan menurut Eric Wolf, yang pertama, berkembangnya kapitalisme yang dengan kekayaan uangnya bisa membeli tenaga kerja dan sarana produksi untuk memproduksi barang dagangannya di pasar. Yang kedua, kelas kapitalis menguasai semua produksi yang paling dalam perekonomian masyarakat dan membatasi akses bebas pekerja terhadap sarana produksi, sehingga pekerja harus menjual tenaga kerja pada kapitalis. Yang ketiga, maksimalisasi keuntungan melalui produksi yang dikuasai sepenuhnya oleh kapitalis. Untuk soal yang kedua, sebut dan jelaskan kembali tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Jawaban yang pertama, tahap-tahapnya yang pertama yaitu kapitalisme awal pada tahun 1500 sampai 1750. Kapitalisme pada fase ini masih mengacu pada kebutuhan pokok yang ditandai dengan adanya industri sedang di Inggris dan berlanjut pada usaha perkapalan, pergudangan, bahan-bahan mentah, barang-barang jadi dan variasi bentuk kekayaan yang lain, dan kemudian menjadi perluasan kapasitas produksi. Pada saat kapitalis awal, di perkotaan para saudagar kapitalis menjual barang produksi mereka dalam satu perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, lalu menjadi perdagangan publik. Yang kedua, kapitalisme klasik pada tahun 1750 hingga 1914. Kapitalisme pada fase ini munculnya revolusi industri di Inggris dengan ditemukannya mesin uap sehingga memunculkan mesin-mesin dengan skala besar untuk membantu memproduksi barang dalam jumlah banyak. Hal ini menimbulkan pergeseran dari perdagangan publik ke perdagangan industri. Dampak kapitalisme, pada saat ini muncul dampak kapitalisme seperti ajaran-ajaran kapitalisme Adam Smith yang terkenal pada bukunya yaitu Laissez-faire dan Invisible Hand. Untuk yang ketiga, kapitalisme lanjut pada tahun 1914 hingga sekarang. Fase ini adalah terjadinya Perang Kedua. Kapitalisme lanjut sebagai peristiwa penting ini ditandai paling tidak oleh 3 momentum. Seperti yang saya kasih di PPT di video ini. Pada kapitalisme lanjut merupakan fase lanjutan dari kapitalisme industri. Dalam hal ini kapitalisme tidak hanya bermakna dikumulasi modal tapi mengarah pada investasi. Untuk soal yang selanjutnya, soal ketiga, soal terakhir, coba dan jelaskan
identifikasikan kembali bagaimana sikap kelompok neoliberalisme, reformis, dan radikal dalam menyikapi globalisasi dan kapitalisme. Di sini saya menjawab banyaknya efek negatif dan ancaman globalisasi dan kapitalisme memunculkan pendekatan yang menawarkan respon yang berbeda-beda antara sikap dan langkah antisipasi agar perkembangan global tidak semakin merugikan. Menurut Schottler, secara garis besar ada 3 kelompok yang menawarkan respon dalam menyikapi globalisasi dan kapitalisme ini, antara lain neoliberalisme, reformis, dan radikal. Untuk neoliberalisme, peran pemerintah dan lembaga multilateral perlu dibatasi hanya sebagai fasilitator, dan yang terpenting, peran kekuatan pasar harus diperbesar untuk mengendalikan perkembangan globalisasi. Untuk respon dari kebijakan kelompok neoliberalisme ini antara lain, yang pertama, globalisasi perlu dibimbing dengan kekuatan pasar dan otoritas publik, pemerintah, dan lembaga multilateral. Yang kedua, perlu menghapuskan pembatasan yang diberlakukan negara, baik di bidang keuangan maupun jasa dan modal. Yang ketiga, perlu dikembangkan privatisasi langsung. Untuk yang kedua, dari kelompok reformis atau demokrasi sosial global. Kelompok reformis sama seperti kelompok neoliberalisme yang menaruh harapan terhadap peran kekuatan pasar. Respon kebijakan kelompok reformis antara lain, untuk melindungi bahaya kapitalisme perlu dikembangkan jaminan resmi, standar minimum, yaitu penghasilan pokok, perlindungan kerja, dan kontrol lingkungan. Yang kedua, pendukung tindakan antitrust dan kontrol resmi lain untuk membatasi kekuatan monopoli perusahaan. Nah, untuk yang ketiga, radikal. Kelompok radikal menawarkan revolusi sosial sebagai jawaban atas ancaman globalisasi dan kapitalisme. Respon dari kebijakan kelompok radikal antara lain, diperlukan deglobalisasi untuk memulihkan kesehatan ekonomi, keseimbangan ekologis, integritas budaya, dan demokrasi. Yang kedua, perlu pemisahan negara dari jaringan ekonomi global. Yang ketiga, globalisasi dinilai justru mengancam pluralisme. Globalisasi ini memang mampu menyatukan dunia dan menyebabkan batas-batas administrasi wilayah menjadi kabur. Akan tetapi di saat yang sama, kata Hans Peter Martin juga melahirkan kesenjangan sosial, polarisasi antar kelas yang semakin munculnya seperti pengangguran dan lain-lain. Sekian dari